Assalamualaikum, ketemu kembali dengan saya. Kali ini menyambung video yang kemarin tentang dugaan saya, Sadi Ramdhani yang sudah terindikasi rasisme ala Malaysia. Kali ini saya membahas lebih kepada akar persoalannya. Kenapa hal-hal seperti yang diungkapkan Sadi Ramdhani ini terjadi? Dan itu saya lihat belakangan ini ada sentimen di Indonesia ini yang sebenarnya bukan membelah ya, yang sedikit menyempal dari penggemar sepak bola Indonesia yang saya amati di berbagai kanal YouTube maupun media sosial lain. Mereka tidak banyak dan kebanyakan menggunakan akun-akun palsu gitu ya. Itu orang-orang yang mempropagandakan lokal pride ya. Dan lokal pride ini sendiri menjadi populer atau menjadi perbincangan banyak orang di Indonesia pasca kemenangan timnas U16 asuhan Bima Sakti di Piala AFF ya, beberapa waktu yang lalu ya untuk usia 16. Tapi setelah itu mereka gagal lolos ke AFC karena dibantai oleh Malaysia 5-1 ya. Dan herannya saya tidak banyak yang berani membahas lokal pride ini yang terang-terangan mengatakan no pada lokal pride gitu. Termasuk saya perhatikan itu seperti pandit bola lah ya, apa bisa dibilang pandit ya, Tommy Deski yang kebetulan berasal dari daerah yang sama dengan saya, dari Aceh juga, saya dari Aceh Tengah, di daerah Aceh Tenggara. Kami sama-sama suku minoritas di Aceh, saya Gayo, dia Alas. Nah, di salah satu videonya saya lihat bahkan Tommy pun tidak berani gitu mengatakan apakah dia mendukung anti lokal pride atau pro naturalisasi gitu, dibuat dikotomi seperti itu gitu. Ya, padahal menurut saya ya udah suarakan aja, mayoritas fans timnas dan penggemar bola Indonesia ini itu anti lokal pride kok. Semuanya merasa terganggu dengan ide-ide lokal pride ini. Karena apa namanya ya, kalau ini tidak kita lawan, narasi-narasi lokal pride ini akan menggerogoti timnas Indonesia. Ya, ini menjadi racun di dalam kemajuan timnas Indonesia. Dan bukan hanya di timnas, lokal pride ini juga bertentangan dengan jati diri kita, bangsa Indonesia, yang tidak membeda-bedakan warga negara berdasarkan ras, asal-usul, dan keturunan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, sejak Habibie menjabat menjadi presiden dan mengeluarkan Inpres nomor 28 tahun 1998, istilah pribumi di Indonesia itu sudah tidak boleh dipergunakan lagi, sudah tidak ada lagi yang namanya pribumi. Sekarang kita ini udah sama di Indonesia ini. Kita semua setara sebagai warga negara yang berhak membela kepentingan bangsa kita gitu. Nah, makanya kalau kita berkaca pada itu, sebetulnya narasi lokal pride ini bertentangan dengan undang-undang. Selain ya dengan jati diri bangsa sudah jelas itu bertentangan. Kenapa ada dikotomi lokal pride dengan pendatang gitu? Apalagi sekarang ini yang dinetralisasi kebanyakan ya itu memang orang yang punya darah Indonesia di tubuhnya. Nah, Elkan Bagot itu banyak dikatakan naturalisasi. Dia bukan naturalisasi. Dia dari sama seperti kita. Dari lahir memang sudah WNI. Bedanya dia juga punya kewargaan negaraan lain tadinya. Dan itu dia buang. Sekarang dia menjadi orang Indonesia. Bagaimana orang seperti dia bisa dikatakan pendatang? Apa bedanya dia dengan kita? Hanya lahir saja dia tidak di Indonesia. Tapi jiwanya Indonesia. Sama dengan kita. Gitu. Jadi
Lokal pride ini mungkin cocok kalau dibawa di Malaysia, dan itu pun mereka sudah mulai menggunakan naturalisasi kok, sebangga-bangganya mereka dengan ras Melayu, ya. Biarpun di dalam undang-undangnya ada keistimewaan untuk ras Melayu, untuk main bola mereka juga sadar diri, mereka juga menaturalisasi pemain dari Afrika, dari Brazil, dari mana-mana gitu ya. Kita juga dulu sempat seperti itu. Tapi sekarang di bawah Sintayong dia hanya mau menaturalisasi pemain yang memang memiliki darah keturunan Indonesia. Gitu. Itu bedanya. Nah, dari yang saya baca-baca, narasinya orang pendukung lokal pride ini banyak yang menyesatkan. Misalnya dengan mengatakan pemain dengan naturalisasi ini tidak ada membawa prestasi apapun untuk Indonesia gitu ya. Prestasinya maksudnya ya juara SEA Games gitu ya, juara AFF kelompok umur gitu. Ya. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia itu mereka nafikan. Mainlah mereka dengan statistik macam-macam. Gitu kan, bahwa lawan Vietnam kita kalah sekian ya dengan pemain yang ada naturalisasinya. Fakta bahwa Sintayong potong generasi, membuang tim lama itu dan menurunkan pemain muda di laga itu mereka abaikan, gitu. Mereka nafikan. Fakta bahwa tim muda yang dibina oleh Sintayong sekarang ini bermainnya sudah semakin matang. Kita lihat Elkan Bagot, Arhan, kemudian Rizky Ridho, Asnawi, dan Marcelino sekarang ini mainnya luar biasa. Itu nggak mereka sampaikan gitu. Jadi ada cherry picking itu namanya kalau di dalam sesat pikir atau logical fallacy, ya. Jadi mereka pilih-pilih gitu yang mana yang nggak bagusnya, bagian yang bagusnya itu nggak disampaikan ke publik, seperti itu. Nah, di dalam narasinya mereka ada yang mengatakan dulu kita nenek moyang kita capek-capek mengusir orang asing dari sini katanya. Tapi sekarang tim nasional kita penuh diisi orang asing. Itu kan narasi sesat. Yang diusir oleh nenek moyang kita itu dulu bukan orang asing, tapi penjajah. Ya. Yang mereka sebut orang asing itu, maksudnya punya darah Belanda, keturunan Belanda, beberapa justru menjadi pahlawan Indonesia. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia ini di sejarah diajarkan kepada kita dimulai dari berdirinya Budi Utomo yang didirikan oleh 3 serangkai. Nah, di dalam 3 serangkai itu ada Dr. Sutomo, ada Ki Hajar Dewantara, atau Suryadi Suryaningrat, dan satu lagi Dr. Setiabudi. Dr. Setiabudi ini nama aslinya siapa? Ernest François Eugène Dues Dekker. Dari namanya udah jelas. Dia itu bukan orang yang zaman itu di masa Belanda dikategorikan sebagai pribumi. Ya. Ditarik ke belakang sebelumnya, kenapa buruknya penjajahan Belanda di Indonesia ini akhirnya diketahui orang secara luas di Eropa dan orang-orang di Belanda sana, yang kemudian memicu terjadinya politik etis, memberikan pendidikan kepada Indonesia, sehingga melahirkanlah cendekiawan-cendekiawan Indonesia menjadi bapak-bapak bangsa kita, tokoh-tokoh pergerakan nasional. Itu karena adanya buku Max Havelaar yang dikarang oleh Multatuli. Multatuli itu ya masih kerabatnya Dr. Setiabudi. Nama aslinya Edward Duis Dekker gitu. Terus ketika Belanda juga kembali ke Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, ada lagi seorang Belanda, itu asli loh, nggak ada campuran darah Indonesianya, Johannes Vrincen, yang belakangan dia masuk Islam menjadi seorang haji. Di pasukan Belanda dia membelot ke Indonesia karena melihat yang dilakukan oleh negaranya itu tidak benar. Dan dia menjadi pejuang kemerdekaan. Pasukannya di bawah
pimpinan Jenderal Kemal Idris waktu itu. Nah, dia terus berjuang di Indonesia sampai kemudian Indonesia merdeka. Dia mendirikan LBH. Gitu. Apakah dia itu masih layak disebut pendatang? Apakah orang asing seperti dia diusir juga? Ini saya tanya nih bagi para pendukung lokal Pret. Nggak ada. Gitu. Jadi bukan orang asingnya yang kita bicara di sini. Tapi siapa yang orang yang punya jiwa membela Indonesia. Dan itu ada semua kan di pemain-pemain keturunan kita. Mereka sangat cinta pada Indonesia. Ngapain kalian bawa-bawa lokal pride ke situ? Toh seperti zaman penjajahan juga, yang menjadi pengkhianat, yang merusak bangsa kita juga nggak kurang orang pribuminya. Ada banyak gitu. Dan kita bicara di sepak bola. Yang menjadi mafia sepak bola itu bukan orang asing. Bukan pemain-pemain naturalisasi itu. Coba tonton di Mata Najwa tentang ya yang mengulas tentang mafia sepak bola di Indonesia, yang menghancurkan sepak bola di Indonesia ini. Itu yang orang-orang kita sendiri gitu. Yang merasa paling pribumi, yang merasa paling berhak untuk membela Indonesia. Ya. Dan kita lihat sejak timnas ini dipegang oleh Sintayong, dulu kita geram dengan pemain-pemainan yang yang katanya pemain titipan, isu seperti itu ya kan. Dengan adanya pemain titipan nanti bisa mengatur pertandingan apa. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi banyak sekarang ini opini yang berkembang. Ya, perhatikan dari interaksi di media sosial bahwa local pride ini sebenarnya diapungkan dan kemudian digembar-gemborkan, dipropagandakan oleh orang-orang yang tak bisa lagi menitip-nitipkan pemain ke timnas, nggak bisa lagi mengatur-atur hasil pertandingan, gitu. Dan dibuatlah narasi-narasi kebencian kepada anak bangsa yang sungguh-sungguh membela kepentingan negaranya. Dibuatlah dikotomi pendatang, dibuat semacam narasi bahwa mereka tidak berhak membela Indonesia karena ada yang lebih berhak. Mereka mengambil jatah orang yang lebih berhak membela negaranya. Dibuat tidak nyaman intinya. Itu yang terbaca dari narasi lokal pride ini. Ya. Jadi karena itulah menurut saya kita harus menyuarakan suara-suara yang menolak narasi lokal pride ini karena itu bertentangan dengan jati diri bangsa kita Indonesia dan itu jelas menjadi racun, menjadi penghambat kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi demikian dulu dari saya. Tetap semangat untuk para pemain keturunan, naturalisasi, jangan terpengaruh oleh narasi-narasi lokal pride yang tidak mencerminkan jati diri bangsa kita ini. Demikian dulu dari saya. Tetap jaya Indonesia, merdeka.